Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Zahra Safridia. Iya. Oh, Mbak Zahra Iya, yang Bu. kemarin hubungin Ibu ya? Iya betul. Mbak Zahra mau konseling ke sini. Iya. Gini Bu, jadi saya dapat perlakuan. Saya dibully Bu di tempat kerja saya. Oh gitu. Oke. Iya. Sebelum kita mulai konseling ini, Ibu jelaskan dulu ya Mbak. Durasi waktunya nanti minimal maksimal itu 45 menit. Nah, Mbak Zahra juga di sini bercerita dengan bebas tanpa ada rasa takut karena insya Allah rahasia Mbak Zahra di sini tetap terjaga serta Mbak Zahra bisa menceritakan segala masalah yang Mbak Zahra hadapi sekarang. Oke, boleh diceritakan? Oh iya, terima kasih ya Bu. Iya. Kebetulan saya kan dapat kerja di Jakarta di sebuah coffee shop. Nah, rata-rata teman kerja saya itu dari Jakarta. Nah, ya asli Jakarta, dan saya sendiri yang dari Jawa. Ya, nah di dunia kafe kan otomatis sering komunikasi. Nah, sedangkan saya dan teman-teman yang lain itu sangat berbeda cara penyampaian bahasanya. Ya, karena kan saya dari Jawa, otomatis logat yang utama. Jadi saya di situ dibully Bu. Mbak Zahra ini mendapat pembulian Iya, di pekerjaan. iya, karena kan logat saya yang dari Jawa ke Jakarta belum terbiasa. Jadi saya di sana dibully, saya yang dikata medok lah, yang Jawa, yang apalah, pokoknya saya dapat perlakuan yang berbeda dari teman-teman saya karena mereka rata-rata domisili dari Jakarta gitu. Oke, awalnya tapi mereka bisa menerima Mbak Zahra awalnya. Awalnya ya bisa, karena kan mungkin saya awal-awal kerja di situ, lama-lama karena mungkin sudah akrab, jadi mereka seenaknya sendiri gitu Bu ngomong saya, karena saya bahasanya belum bisa menghilangin logat-logatnya Bu. Jadi ya begitu, saya dibully. Terus saya kan awal-awal saya nerima karena mungkin bercanda, tapi lama-kelamaan mereka membuli saya. Mereka semakin iya, menjadi ya Mbak kesininya. iya, gitu. jadi kan lama-lama saya terpancing emosi. Kemudian karena sudah lama saya nerima, akhirnya saya ngerasa nggak nyaman sebenarnya. Cuman karena sudah tuntutan pekerjaan, ya saya tetap menjalani walaupun saya sebenarnya sudah tidak nyaman dengan pembulian tersebut. Awalnya tuh Mbak Zahra juga nggak mungkin lah ya kepikiran akan terjadi hal seperti itu ya Mbak ya. Oke, di sini Mbak Zahra sebenarnya apakah ada keinginan Mbak Zahra untuk menyampaikan hal tersebut kepada teman-temannya? Sebenarnya ada kalau niat, cuman belum ada keberanian karena saya dari daerah sendiri, tersendiri saya nggak ada teman yang dari daerah saya. Jadi saya masih mikir nanti saya dapat bulian yang lebih dari ini, saya masih takut karena mereka kan dari daerah yang sama, saya sendiri, jadi saya masih takut. Iya. Menurut Mbak Zahra sendiri, teman-teman Mbak Zahra itu hanya bercanda atau memang kayak ada tujuan dan maksud yang lain gitu Mbak, yang Mbak Zahra rasakan? Awalnya saya yaitu menganggap mereka bercanda seperti biasa, tapi karena lama-kelamaan mereka melakukan hal yang sama, jadi saya berpikir mereka ada hal tertentu karena maksud tertentu, karena mereka melakukan secara terus-menerus setiap saya bekerja. Mbak Zahra berarti merasa terkucilkan ya Iya, Mbak? betul. Tetapi alasan apa sih Mbak Zahra tetap bertahan di pekerjaan Mbak Zahra ini? Karena kan saya baru beberapa bulan dan saya mendapatkan hasil juga belum sesuai target saya. Saya belum mendapatkan pekerjaan yang lain dan saya tidak inginlah pulang nggak membawa hasil ke kampung seperti itu. Jadi sambil saya mencari info-info untuk pekerjaan yang lain, saya tetap bertahan di pekerjaan yang saya sekarang ini. Dengan perlakuan teman-teman Mbak Zahra itu, Mbak Zahra ini merasa terganggu?
terganggu sih, karena saya eh, jadi terpancing emosi karena selalu dapat ini kayak diomongin yang medok lah inilah, jadi kan lama-lama saya kayak dikucilkan, terus teman-teman yang lain dari Jakarta juga bicaranya kayak gitu terus, ngeledek kayak gitu, jadi saya ngerasa sendiri, nggak ada yang di pihak saya gitu. Tidak merasa sendiri lah ya Mbak di sini. Nggak ada teman. Ya, dan Mbak Zahra ini nggak ada keberanian untuk menyampaikan kepada Iya. teman-teman Mbak Zahra. Oke. Di sini Ibu akan berusaha membantu Mbak Zahra untuk belum menyelesaikan masalah Mbak Zahra, tetapi kemungkinan akan meringankan masalah yang sedang Mbak Zahra alami, dan nanti bertahap ya Mbak ya. Iya, Bu. Oke, di sini Mbak Zahra boleh duduk di salah satu Iya. kursi ini. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, di sini Mbak Zahra, bayangkan di depan Mbak Zahra ini adalah salah satu teman yang membuli Mbak Zahra tersebut. Mbak Zahra kan nggak berani tuh mengungkapkan secara langsung sekarang. Nah, di sini Mbak Zahra bisa mengungkapkan semua yang Mbak Zahra rasakan kepada teman Mbak Zahra, dan Mbak Zahra tidak perlu takut di sini. Boleh dimulai, Mbak. Iya. Sebelumnya saya pengen ngomong sama kamu. Sudah beberapa lama saya tahan dan saya simpan kekesalan terhadap perlakuan kamu dan teman-teman, terutama kamu yang terlihat sangat dominan untuk melakukan pembulian terhadap saya. Saya tahu saya berasal dari daerah yang sangat berbeda dengan kalian, tetapi niat saya kesini untuk melakukan pekerjaan, mencari nafkah untuk orang tua saya di kampung halaman. Tetapi kamu yang awalnya melontarkan kata-kata aku medok lah, aku dari Jawa lah, aku dari kampung, bahasanya beda, ngomong bahasa Indonesia yang nggak sama kayak orang-orang Jakarta. Saya awalnya anggap kamu biasa aja, tapi lama-lama saya juga punya perasaan dan saya tersinggung dapat perlakuan yang kayak gitu dari kalian. Saya nggak berani ngomong sama kamu, tapi gimana kalau terus-menerus kayak gini, saya merasa saya sendiri, nggak ada yang belain saya. Kamu terus-menerus melakukan perilaku kayak gini, sikap kayak gini ke saya. Saya nggak berani negor karena kalian lebih lama dari saya baru, saya nggak ada temannya di sini. Bukannya saya dirangkul, malah saya diceng-cengin, dibully, dikucilkan, nggak ada teman. Saya pengen kamu nggak apa-apa bercanda, tapi jangan keterlaluan, sesekali 2 kali. Tapi kelamaan kamu malahan kayak gini, saya jadi nggak nyaman. Saya di sini pengen nyari rezeki buat kedua orang tua saya, buat saya hidup di sini. Saya berharap kamu ngerti, kamu tahu apa maksud saya, apa yang saya rasakan. Saya juga sabar, tapi kalian, kamu terutama yang membuli saya dari awal, saya mohon kamu berhenti membuli saya. Saya udah nggak pengen dapat perlakuan kayak gini. Kita bekerja bareng-bareng di sini, mencari rezeki, nyaman sama teman-teman kerja. Saya nggak mau dapat perlakuan yang nggak enak kayak gini. Sudah dulu Mbak, sudah. Sekarang Mbak Zahra bisa menenangkan diri dulu. Sekarang Mbak Zahra bisa berpindah ke kursi satunya. Nah, di sini Mbak Zahra coba ungkapkan jawaban apa dari teman-teman Mbak Zahra yang Mbak Zahra inginkan. Bagaimana jawaban yang Mbak Zahra inginkan dari teman-teman Mbak Zahra? Bisa dimulai, Mbak. Ya, dari saya mungkin perwakilan dari teman-teman yang dari awalnya membuli kamu, yang dari Jawa. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, awalnya bercanda. Apabila perbuatan saya dan teman-teman di sini bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu sakit hati, bikin kamu kepikiran,
saya dan teman-teman meminta maaf ke kamu. Kamu jangan merasa sendiri. Mungkin perlakuan saya dan teman-teman cuek, nggak perhatian ke kamu dan ngegampangin bercanda kayak gitu, nggak bikin sakit hati. Saya dan teman-teman meminta maaf atas perlakuan saya, terutama karena yang pertama membuli kamu dan mengajak teman-teman yang lain untuk membuli tentang logat kamu, tentang daerah kamu, tentang asal kamu yang berbeda dengan kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai masalah ini bikin kamu pulang ke kampung atau kamu berhenti bekerja di sini. Oke, sudah Mbak. Oke, bisa kembali ke tempat. Sudah mengikuti kegiatan ini, Mbak Zara gimana? Udah plong? Udah lebih plong? Udah plong sih, soal kan membayangkan ya Bu. Iya, Ya betul. kalau misalkan mengungkapkan perasaan ke orang yang saya nggak suka, jadi saya udah lebih plong lagi dari kemarin-kemarin saya pendem masalah. Oke, syukurlah kalau seperti itu. Jadi untuk sekarang dan kedepannya nih, apa plan yang akan Mbak Zahra buat untuk menghadapi masalah ini? Mungkin memberanikan diri dulu ya Bu, Oke. untuk menyampaikan sedikit demi sedikit Kepada teman-teman. Iya. Ya, baik. Seperti itu. Oke, mungkin ini sudah waktunya sudah hampir habis ya Mbak ya. Nah, Ibu ingin dengar nih dari Mbak Zahra pesan dan kesannya Mbak Zahra datang ke sini gimana? Pesan dan kesannya, semoga kedepannya saya masih bisa konsul ke Ibu ya Bu, Iya. tentang permasalahan saya, dan kesan terbaiknya saya bisa mengungkapkan apa yang selama ini menjadi unek-unek, menjadi permasalahan saya selama ini bisa tersampaikan secara baik dengan Ibu, dan Ibu meresponnya sangat-sangat baik kepada saya. Nah, kan ini masalahnya Mbak Zahra ini kan belum selesai. Iya. Nanti kita adakan pertemuan selanjutnya, baik itu 2 minggu atau nanti kita janjian lagi ya Mbak Zahra ya. Ibu juga berharap semoga masalah yang sedang Mbak Zahra alami ini lama-lama ini akan hilang dan bisa terselesaikan dan kita bisa hadapi masalah ini bersama-sama ya Mbak ya. Iya. Oke, mungkin sekian konseling yang bisa kita lakukan pada hari ini ya Mbak ya. Iya. Terima kasih atas kedatangan Mbak Zahra. Bu sudah Ya. membantu saya. Ya.